Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dengan NPM 2317015108. Nah, di sini saya akan membuat tugas dari UTP atau ujian tengah praktikum kecerdasan buatan 2025. Yang mana ketentuan programnya sebelumnya di sini saya diminta untuk membuat program penggabungan algoritma genetik dengan salah satu materi berikut sesuai dengan NPM ganjil. Nah, NPM ganjil atau genap terakhirnya. Di sini saya menggunakan NPM saya genap dengan clustering. Jadi menggunakan algoritma genetik atau GA dengan clustering. Ketentuan programnya sendiri yang pertama itu topik studi kasus, yang mana jika genap atau clustering dengan menggunakan GA sebagai bagian dalam proses contoh future-nya. Section pada klasifikasi atau optimasi parameter clustering pada clustering. Nah, algoritma sendiri itu bebas. Kita bisa pakai algoritma klasifikasi, K-means, naive, contoh gimana K-means, DBSCAM, hierarki clustering, dan lain-lain. Nah, data saya sendiri itu saya sudah memilih dari Kaggle, dan toolsnya itu dengan Google Colab. Struktur program itu yang pertama ada processing data, implementasi gen atau GA, klasifikasi clusteringnya, pembuatan evaluasi model, dan evaluasi hasil proses minimal konfigurasi GA hasil akhirnya. Selanjutnya kesimpulan hasil percobaan. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih. Kita langsung ke datanya. Yang di sini ada data kondisi sosial ekonomi Indonesia tahun 2021, yang mana Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Tenggara. Kumpulan data ini menjadikan beberapa indikator sosial ekonomi Indonesia pada tahun 2021. Data tersebut dikumpulkan dalam beberapa laporan Badan BPS Indonesia. BPS Indonesia dengan variabel-variabel berikut. Yang pertama ada provinsi, kota kabupaten, presentasi penduduk miskin, terus ada PDB regional dalam bentuk rupiah ya. Jadi berapa triliun, harapan hidup, rata-rata sekolah, dan juga biaya per kapita. Nah, ini yang pertama nih ada provinsinya nih, Provinsi Aceh. Dan nama kotanya ini Simole. Nah, persentase penduduk miskinnya ini 18,98. Nah, ini pendapatan dari desanya ya, dari kotanya itu ada 2.271 triliun. Sedangkan lama mereka hidup rata-rata itu di 65 tahun, dan rata-rata waktu sekolah itu hanya 9,48 tahun. Jadi rata-ratanya itu lulus SMP. Dan pengeluaran per kapitanya itu rata-rata di 7 jutaan. Nah, ini udah kita ekstrak ke sini. Jadi kita rate menampilkan ini ternyata 5 ya. Jadi ini 5, tapi kita ubah jadi 20. Contohnya nih provinsinya Aceh yang tadi jelasin. Ada banyak, ini udah Aceh-Aceh semua. Ada banyak banget dari kota-kotanya. Terus kita udah pahami datanya. Datanya ini data dari kondisi ekonomi kan. Kita melihat data-datanya, dan mungkin kita langsung aja ke clustering GA. Untuk optimasi kita menggunakan K-means di sini. Yang pertama nih ya pasti import library ya, apa aja yang dibutuhkan. Ada Pandas, NumPy, MATLAB, MATLABLib, Matplotlib, terus keyboard, ada Sklearn. Sklearn ini
processingnya buat cluster dan juga matrix. Ada decompositionnya juga buat PCA. Kita masukin dulu. Ini ada datanya. Datanya kita masukin. Ini kita bisa buat sesuai lokasi file. Jadi bisa kita salin jalur aja. Nanti kita masukin ke sini. Terus kita cek ya column drop non numericnya itu apa aja non numericnya, frekuensi dan Skittisrek. Skittisrek itu apa? Skittisrek itu untuk ini ya, jadi provinsi dan karena numerik nih, yang lainnya numerik semua. Ini non numerik nih, pakai string. Itu dimasukkan untuk uh, processing drop column ya, drop column-nya. Nah, sedangkan selanjutnya kita buat untuk kinetic algoritma untuk optimasi jumlah cluster. Tipe ada 10, generation 20, dan key range-nya ini bisa kita ubah agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi ada self data ini untuk mendeklarasikan semuanya, menjalankan, dan kita buat non. Selanjutnya kita cek populasi dari self-nya. Jadi range dari population itu ada size-nya atau kayaknya itu sama dengan random radian ya. Jadi semuanya random dan kita akan mereturn populationnya. Selanjutnya ada fitnessnya ini untuk melihat dari maksimal data random data setnya 42, 300 dan 42 dan akan mereturn silhouetted skornya dari data dan juga labels. Dan kita melihat ada dua data individu dengan fitness tertinggi dari KC. Untuk urutan indeks berdasarkan descendingnya itu kita lihat min 1. Selanjutnya kita deklarasikan dari self parent 1 dan juga parent 2 untuk K kita lihat lebih dari satu parent. Kita cek ada random dari noise nya juga, terus append kita ganti, terus ada mutable nya dari individual. Jadi kita nge-breed sisanya juga, kita akan simpan dua yang terbaik dan nge sisanya, dan kita akan cek update dari solutionnya. Sedangkan selanjutnya itu kita jalankan GA-nya. Jadi ada semuanya kita jalankan GA-nya. Mungkin ini bisa kita ganti jadi 2 aja. Dan data saya 10, generation 20 boleh. Dan randomnya 342. Ini ada key match-nya dari hasil GA, terus ada visualisasi dari clustering. Clusteringnya ada PCA1, PCA2. Kita lihat hasil clusteringnya PCA dari 2D. Nah, kita cek clusternya di sini. Nah, PCA2 dan PCA1 yang mana dari 0 sampai 0, min 0,75, dari min 2 sampai 6. Dan kita lihat clusternya tuh rata-rata di gambar ini dari kita lihat 0,0 dan juga 1,1. Kita coba jalankan ulang. Nah, udah berhasil. Nah, kita lihat, nah di sini ada base
K-nya itu sama dengan 2, sedangkan Silhouette skornya itu 0,37. Nah, ini ada visualisasi dari hasil clustering. Dari clusteringnya itu ada dari 1.1 dan juga 0.0 PCA satunya dan juga PCA 2 dikebelah gini. Belah. Nah, untuk konversi genetik algoritmanya ya dia mulai dari 0, 0,25 sampai langsung naik ke 0,3665 dan dia stabil di situ di generasi-generasinya. Nah, jadi analisis singkatnya itu data kelompok menjadi dua klaster dengan Silhouette skornya itu 0,3605 atau 0,36. Nah, GA ini berhasil mengoptimalisasi jumlah klaster di posisi kontrol awal berdasarkan matriks Silhouette score. Ini jadi ini kesimpulannya. Oke, sudah terlihat atau sudah selesai penjelasan dari saya dari data dan semuanya sudah saya sertakan di sini dari link datasetnya dan kita buat tampilan dari datasetnya. Kita unggah juga di sini dan ini codingan step by stepnya saya jadiin satu aja. Dan hasil singkatnya itu dibagi menjadi dua clustering yang hasilnya itu 0,3. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.